Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya akan mereview sekaligus membedah sebuah skrip LMS buatan developer lokal Indonesia yang bernama Star LMS. Kalau teman-teman pernah dengar atau bahkan berencana beli, silahkan sempatkan untuk nonton dulu video ini supaya tahu fitur dan dalemannya itu seperti apa. Nanti kita akan bedah sama-sama ya. Jadi teman-teman tahu, oh ternyata Star LMS fiturnya ini. Gitu. Supaya nanti ketika beli teman-teman itu sudah mantep nih. Aku udah tahu dalemannya seperti apa dan aku sudah tahu nanti rencananya akan seperti apa. Ini Star LMS ini teman-teman gunakan. Gitu ya. Nah, untuk yang bertanya-tanya Star LMS ini basisnya apa? Jadi Star LMS ini basisnya adalah script PHP custom ya teman-teman. Gitu. Saya belum cek frameworknya menggunakan apa, tapi yang jelas ini script PHP custom dan bukan WordPress. Jadi kalau teman-teman tanya, ini theme WordPress atau plugin WordPress bukan? Jawabannya adalah bukan. Gitu. Ini adalah script PHP ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan mulai aja membongkar LMS ini ya dari depannya dulu. Gitu. Oke, silakan teman-teman cek layar monitor saya ya, cek video saya ini. Ini sudah ada tampilan dari halaman depan Star LMS. Di sini ada menu-menunya ya, ada semua kelas, ada webinar, mengapa kami dan lain sebagainya, yaitu menu-menu umum lah ketika kita berkunjung ke sebuah website. Kemudian ada tombol untuk masuk dan daftar akun gitu. Nah, tampilannya nanti ketika teman-teman menggunakan Star LMS ini seperti yang teman-teman lihat di layar monitor saya ini gitu ya. Ada untuk form pencariannya di sini ya. Kemudian ada gambar-gambarnya. Gini. Nah, ini ya ada gambar-gambarnya. Di mana gambar-gambar ini sepertinya nanti bisa teman-teman ganti ya, bisa teman-teman ubah supaya lebih sesuai gitu ya, lebih sesuai dengan mungkin branding teman-teman atau mungkin dengan kalau teman-teman adalah sebuah lembaga kursus itu nanti bisa disesuaikan apa namanya warna dan lain sebagainya dengan branding lembaga kursus teman-teman gitu ya. Nah, kita scroll ke bawah ya, di sini ada fitur slider ya. Nanti bisa teman-teman masukin misalkan aktivitas pelatihan di tempat teman-teman tuh seperti apa gitu ya. Atau materi-materinya apa saja, itu bisa teman-teman tampilkan di sini. Kemudian ketika scroll ke bawah, di sini ada menu untuk flash sale ya. Di sini nanti akan menampilkan kursus-kursus yang saat ini sedang promo gitu ya. Ini bisa ditampilkan. Ini kalau diklik lihat semua, nanti akan memunculkan detail kursus-kursusnya lebih banyak. Gitu. Nah, sekarang kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini ada kelas bestseller. Jadi selain kelas yang flash sale, ada kelas bestseller yang paling laku terjual. Ini ada nih di sini nih. Itu di sini udah ada demo-demo beberapa kelasnya ya. Gitu. Kemudian nah ini mungkin kelas berdasarkan kategori nih. Ada kelas web development ya. Ini bisa di ini. Nah, ini bisa di apa namanya? Di scroll seperti ini, scroll ke kanan kiri ya. Kemudian ada kelas digital marketing ya, ini biasanya berdasarkan kategori. Ini ya. Oke. Nanti jumlah kategori yang ditampilkan saya belum tahu ya karena memang saya belum masuk ke dalamannya. Nanti kita bongkar bareng-bareng aja. Gitu. Ini kategorinya ya. Kalau inilah kelas berdasarkan kategori. Nah, kalau yang di bawahnya ini eh, hanya kategori kursusnya secara umum. Ya, kategori digital marketing, web development dan lain sebagainya. Ya, nanti menyesuaikan aja kursus apa yang teman-teman buat gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada testimoni. Ini nanti bisa diisi dengan testimoni dari siswa teman-teman misalkan gitu atau orang-orang yang membeli kursus dari website teman-teman. Itu bisa dimintain testimoni nanti ditampilkan di sini. Ya, terus di sini ya ada macam CTA lah
ambil kesempatan sekarang juga bla bla bla. Mungkin ini nanti bisa diganti juga ya teksnya ya. Harusnya sih bisa diganti gitu ya. Oke, terus di sini ada partner kerjasama. Nah, ini kerjasamanya sama mana saja. Misalkan teman-teman kursus pembuatan website, mungkin kerjasama sama layanan web hosting atau domain gitu kan. Itu bisa ditampilkan di sini. Kemudian kursus-kursus yang lainnya nanti bisa dimunculkan di sini. Gitu. Nah, ini ada menu untuk pembuatan akun gitu ya, untuk register ya, buat akun gratis. Tuh. Nah, ini di bagian footer ada menu-menu footernya ya. Di sini nanti bisa diisi dengan informasi dari uh, website kursus online teman-teman atau mungkin ya lembaga kursus teman-teman lah gitu. Karena ini LMS ini fungsinya untuk menjual kursus ya kan. Gitu. Di sini ada menu-menu perusahaan ini ya. Ini kayaknya bisa diganti sih nanti. Gitu, bisa diganti. Nanti kita cek dalamannya. Oke, terus di bawah sini ada icon sosmed yang bisa diklik. Oke, dan nyamuk lewat barusan. Oke, sekarang kita masuk langsung ke dashboard adminnya ya. Kalau tampilan depannya kan ya seperti ini. Gitu. Tampilan depannya seperti ini. Sekarang kita masuk ke dashboard admin. Nah, ini tampilan halaman login adminnya ya. Nah, saya akan mereview dulu bagian halaman loginnya ini. Jadi di halaman login ini ada teksnya ya seperti ini. Kemudian email, password ya seperti biasanya. Terus di sini ada fitur untuk masuk menggunakan akun sosial media. Jadi teman-teman bisa menggunakan Facebook ya atau bisa juga menggunakan email untuk masuk, gitu, email Gmail. Kalau di sini kan secara manual ya. Ini bisa integrasi sama Gmail, nanti tinggal login. Gitu. Ini register. Oke, mungkin seperti itu ya untuk tampilan halaman dashboard loginnya. Sekarang kita login ya. Oke. Ini passwordnya saya isi, masuk. Nah, ini dalamannya ya. Ini dalamannya, dashboardnya itu seperti ini teman-teman. Oke, di sebelah kiri ini ada list menu-menunya ya untuk manajemen kursusnya. Kemudian di sebelah kanan sini ada overview dashboardnya, ada kelas, ada review, penjualan ya, dan siswa. Nanti kita bahas satu-satu. Kita ke overview dulu. Di overview ini nanti teman-teman bisa melihat nih kelas yang aktif dalam 7 hari terakhir itu ada berapa. Jadi ya, kelas aktif. Terus ada kelas yang terjual ya dari total kelas-kelas yang ada di depan ini. Ini yang di sini ya. Ini yang sudah terjual ada berapa nanti akan muncul di sini 7 hari terakhir. Jadi misalkan teman-teman punya kursus 10 materi gitu ya. Terus terjual berapa buah itu nanti akan terlacak di sini gitu. Jadi teman-teman bisa memperkirakan oh seminggu saya bisa menjual misalkan 50 kelas nih gitu. Tuh, terus dalam 7 hari terakhir teman-teman juga bisa melihat ada kelas baru atau enggak. Nah, ngomong-ngomong soal kelas baru ini si Star LMS ini ada fitur untuk multi mentor teman-teman. Dimana nanti teman-teman bisa mengizinkan supaya orang lain itu bisa jualan kelas di website LMS teman-teman. Itu misalkan teman-teman punya teman yang jago ngajar gitu ya dengan materi tertentu. Nah, daripada dia membuat LMS sendiri, tawarin aja untuk jualan kelasnya di platform LMS teman-teman. Itu bisa seperti itu. Nah, nanti kalau para mentor atau para pengajar ini dia bikin materi baru gitu ya, nanti akan muncul di sini. Oh, ada sekian kelas baru yang dibuat oleh mentor-mentor dari LMS teman-teman. Nanti kelihatan di sini. Gitu. Terus ada kuis. Nah, biasanya kalau kursus online itu kan ada penilaiannya, ada sertifikatnya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa membuat kuis ini untuk itu tadi gitu ya, untuk kebutuhan penilaian dan lain sebagainya.
Jadi siswa-siswa yang belajar di LMS teman-teman itu nggak hanya sekedar belajar, tapi mereka juga bisa berlatih tentang materi apa yang mereka pelajari, sekaligus nanti bisa mendapatkan sertifikat. Gitu. Terus mentor, tadi seperti yang saya jelaskan, jadi LMS ini dia support multi mentor, dia support lebih dari satu pengajar, di mana nanti para pengajar ini punya login tersendiri ya ke dashboard mereka masing-masing untuk upload kelas. Seperti itu. Terus total siswa. Nah, total siswa dalam 7 hari terakhir itu berapa buah sih? Berapa buah? Berapa orang gitu ya? Berapa orang penambahannya? Gitu. Oh, seminggu belakangan ada 20 siswa nih gitu ya, ada 12 siswa. Gitu. Itu bisa teman-teman cek di sini. Terus ada review kelas. Nah, ini untuk siswa-siswa yang belajar kursus di website teman-teman nanti bisa memberikan review tentang kualitas materinya, kemudian mungkin bagaimana mentornya mengajar dan lain sebagainya itu bisa diberikan review. Nah, review ini bisa dijadikan evaluasi baik untuk teman-teman ataupun mentor yang memiliki materi tadi. Seperti itu. Terus ada member afiliasi. Nah, kalau teman-teman punya website yang berupa bisnis online gitu ya, afiliasi ini adalah salah satu pancingan yang akan membuat traffic teman-teman tuh tinggi. Gitu. Kenapa? Karena dengan afiliasi ini teman-teman akan dibantu promosi oleh teman-teman lain yang pengen mendapatkan komisi. Gitu. Jadi ada orang-orang yang mendaftarkan sebagai afiliator di website teman-teman, mereka akan mengiklankan dan mempromosikan website teman-teman supaya mereka dapat komisi. Gitu. Nah, nanti komisinya bisa diatur juga mau berapa persen, itu bisa teman-teman atur. Nanti ada settingannya sebenarnya di sini. Nanti kita cek ya. Kemudian berikutnya ada total pendapatan. Nah, di sini ada grafik ya, ada grafik total pendapatan dari website LMS teman-teman. Ya, di sini ada 7 hari terakhir, ada 1 bulan terakhir, ada 1 tahun terakhir ya. Kemudian bisa milih tanggal. Nah, tanggal berapa nanti bisa dicek. Misalkan, saya pengen tahu tanggal akhir bulan kemarin salesnya berapa sih? Nah, ini bisa dicek di sini. Gitu. Scroll ke bawah. Nah, teman-teman akan mendapatkan informasi kelas yang paling populer. Gitu. Kelasnya yang paling laku tuh yang mana aja. Nah, itu bisa teman-teman cek di sini. Gitu. Ini bisa langsung di jam ya ke kelas yang bersangkutan. Misalkan ini saya klik, larinya kemana nih? Nah, ya membangun sistem informasi pos dengan Laravel. Di sini ada berapa topik belajar, jumlah materinya berapa, jumlah siswanya berapa, total pendapatan dari kelas ini doang itu berapa, itu kelihatan di sini. Gitu. Jadi masing-masing kelas itu nanti bisa di tracking. Si kelas tentang website ini dia berhasil terjual berapa dan keuntungan yang berhasil didapatkan itu berapa, itu muncul di sini. Gitu ya, total pendapatannya dan lain sebagainya. Nah, mahasiswanya ya yang ikut pembelajaran di materi ini, nah nanti akan muncul gitu. Terus ada review ya, ini review yang tadi saya jelasin tadi ya. Kelasnya oke, materi sistematis. Gitu. Ini siswanya berarti puas dengan kursus ini. Nah, sekarang kita cek lihat kelas. Ini kalau diklik kemana nih? Nah, kalau diklik nanti akan diarahkan ke halaman untuk detail kelas itu tadi ya. Gitu, ada harganya, ada nama kelasnya apa, ada berapa jumlah ulasannya atau reviewnya, ya ada berapa orang yang sudah belajar dan lain sebagainya. Ini bisa ada form, ada button kontaknya juga ya. Ini kalau diklik kemana nih? Oh, ke halaman kontak. Oke. Balik lagi di sini. Nah, ini informasi halaman single untuk detail kelas ya. Tadi sudah saya jelasin ada judul, ada harga ya. Di sini ada deskripsi kelasnya ya, ulasan. Sini kemudian kenapa teman-teman perlu membeli kursus ini, di sini bisa dikasih alasan ya. Kemudian skill apa yang akan teman-teman dapatkan ketika belajar kursus ini, nah ini bisa ditambahkan di sini.
manfaatnya apa kalau teman-teman belajar ini bisa ditambahkan. Terus materinya apa aja. Nah, materi ini kalau belum beli ya nanti nggak bisa diakses gitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat lah di preview dulu kira-kira poin-poin pembahasannya itu apa aja. Itu baru ulasan. Nah, nanti untuk materi ini kalau udah beli nanti bisa diakses. Gitu, teman-teman. Oke, kita balik ya ke dashboard admin lagi. Ini kan udah nih detail per kelas. Seperti ini kita lihat, ini kan tadi udah sampai bawah. Oh, pembelian terakhir. Nah, tadi kelas populer, ini ada pembelian terakhir. Jadi kelas yang laku paling akhir ya, yang baru-baru aja laku lah. Itu kelas apa? Itu bisa ada di sini. Gitu. Terus siswanya yang baru aja mendaftar itu siapa? Nah, ini kelihatan nanti di sini. Gitu. Oke ya, ini untuk dashboard utama kayak gini informasinya. Sekarang kita lihat-lihat ke bagian kelas. Ya, kelas. Kita masuk ke semua kelas. Nah, ini adalah daftar semua kelas yang ada di LMS teman-teman nantinya. Ada filteringnya ya di sini. Ada semua, ada published, gitu ya. Published itu kelas yang sudah dipublish yang bisa diakses oleh siswa. Gitu. Ada draft. Nah, draft ini adalah kelas-kelas yang dia mungkin baru proses input dan belum dipublikasikan. Gitu ya. Kemudian kelas filter yang bagian trash. Nah, ini untuk melihat mungkin kelas-kelas yang sudah dihapus atau dinonaktifkan entah oleh mentornya atau oleh admin gitu. Mungkin dengan berbagai alasan ya. Gitu. Terus di sini bisa tambah materi kelas. Ini kelas-kelasnya nih. Kita coba ya, tambah materi kelas tuh nanti dapatnya kayak gimana. Oke, kalau teman-teman mau bikin kelas baru, berarti di sini perlu ngupload gambar ya, ngupload gambar thumbnailnya ya, gambar thumbnail itu kayak gini loh teman-teman. Nah ini ya. Gini nih thumbnail, ini thumbnail. Itu kemudian kasih nama kelasnya apa gitu ya, misalkan kelas belajar web programming atau kelas apa ya, membuat desain grafis dan lain sebagainya, bisa diisi di sini. Terus ada deskripsi kelasnya ya. Ini di apa? Dijelaskan lah ini kelas ini tentang apa toh gitu. Karena kan nggak semua orang langsung paham gitu. Kategorinya yang mana? Nah, ini bisa dipilih kategorinya. Terus tipe kelasnya itu bisa teman-teman set apakah ini kelas free atau kelas berbayar. Kalau free ya kelas gratis. Nanti orang-orang bisa mengikuti kursus teman-teman itu secara gratis tanpa harus bayar. Kalau kelas berbayar ya nanti bisa teman-teman set harganya berapa. Nah, ini ya. Ada harga reguler, ada harga diskon. Harga reguler itu ya harga eh, aslinya berapa tuh gitu. Harga diskon itu harga promonya. Misalkan aslinya 250.000, kemudian harga diskonnya 99.000 ya. Misalkan seperti itu. Terus ada tingkat kesulitan kelas ya. Ini bisa teman-teman pilih ada beginner, elementary, intermediate, advance, proficient. Nah, teman-teman bisa menentukan supaya orang-orang yang mau beli kursus tertentu itu tahu ini levelnya untuk saya yang masih newbie ini atau untuk orang-orang yang sudah profesional sih. Gitu. Jumlah maksimal siswa. Nah, ini bisa dikasih batasan. Jadi misalkan teman-teman bikin kelas yang limited edition gitu ya, membernya dibatasi. Maksimal siswa hanya 20 orang. Nah, udah nanti bisa di-set di sini. Gitu. Terus komisi afiliasi. Nah, ini bisa di-set berapa persen. Gitu. Kita bisa kasih komisi ke orang-orang yang bantu promosiin kelas kursus kita. Gitu. Biasanya sih kalau orang-orang ngasih mungkin ada yang 5%, 10%, ya, 20%, 30%, dan lain sebagainya. Gitu. Terus keahlian yang didapatkan, ya ini fungsinya untuk yang ada di sini tadi ya. Skill didapatkan ya. Ini nanti bisa diisi. Kalau teman-teman belajar ini dapat ini loh, gitu. Terus keuntungannya kalau ikut kelas, nah ini apa aja. Jadi keuntungan sama keahlian beda ya. Misalkan kalau web programming ya keahliannya apa?
menguasai PHP, menguasai coding dengan HTML, menguasai dan lain sebagainya. Kalau keuntungannya ya nanti teman-teman bisa menjadi expert developer misalkan. Gitu. Syarat dan ketentuan. Nah, ini bisa teman-teman buat juga. Jadi masing-masing kursus nanti ada syarat dan ketentuannya. Misalkan kalau mau ikut kursus ini, teman-teman harus memiliki eh, apa ya, rekrutmen tertentu misalkan, atau harus memiliki alat tertentu. Itu bisa dijelaskan di sini. Target peserta, nah ini bisa dimasukkan juga pemula mungkin, atau mungkin hmm, apa, intermediate tadi ya, yang orang yang sedang-sedang aja, atau orang yang expert. Ini kayak mirip ya sebenarnya, yang di sini target peserta sama tingkat kesulitan kelas mungkin sama ya, gitu. Atau ya nanti kita tes aja, kita lihat di kursus ya, di sini targetnya ada nggak? Oh, target peserta nanti munculnya di sini, gitu. Peserta nanti eh, pemula, expert dan lain sebagainya akan muncul di sini. Kalau ini tingkat kesulitan kelas, tapi ya mungkin beda-beda tipis ya, gitu. Kalau tingkat kesulitan kelasnya uh, beginner kan ya berarti untuk pemula, gitu kan. Tuh, tapi ya teman-teman bisa isi atau enggak deh. Tuh, alasan kelas. Nah, fokus ke materi. Ya, saya agak bingung nih. Ini maksudnya gimana alasan kelas? Di sini ada nggak? Alasan kelas. Nggak ada sih. Alasan kelas. Mungkin maksudnya kenapa kelas ini dibuat gitu kali ya? Itu. Ini agak agak membingungkan sih kalau menurut saya ya, gitu. Tapi ini nggak akan menghalangi teman-teman bikin kursus gitu. Ini hanya informasi aja. Manfaat kelas. Nah, nanti teman-teman dapat manfaat apa aja gitu. Ya, ini kayaknya mirip sama yang ini sih. Mengapa kelas ini sih? Alasan itu kayak double ya. Oh, berarti ini sama ini, yang di sini. Hehe. Oke, jadi seperti itu ya. Kita bongkar sama-sama. Saya juga baru ngecek satu-satu nih. Itu tambah materi kelas. Nah, nanti materinya bisa ditambahin di sini. Ini coba kita klik ya. Tambah materi kelas. Oh, perhatikan field yang target ini harus diisi dulu nih. Oke. Jadi nanti materinya mungkin tambah kelas kali ya. Gitu. Nanti teman-teman nggak perlu khawatir, ada dokumentasinya juga ya. Nah, ini misalkan kita apa ya? Nama kelas. Belajar menjadi afiliate marketer itu ya misalkan ya. Oke, deskripsi kita isi sama aja kali ya. Kategorinya digital marketing, kelas berbayar, harga regulernya 250.000, harga kelasnya 99.000, levelnya beginner deh. Jumlah siswa biarin aja supaya tidak terbatas gitu ya. Terus ini keahlian yang didapatkan adalah jago affiliate misalkan. Keuntungan kelasnya oh iya iya, benefit ya. Benefit kalau teman-teman ikut kelas ini nih dapat apa aja ya. Ada grup diskusi di Telegram misalkan. Kemudian gratis konsultasi dengan mentor misalkan. Terus syarat dan ketentuan ya ini diisi aja ya. Kita kan buat ngetes. Oke, sekarang kita tambah materi kelas. Masih error. Yang error yang mana? Oh, ini. Kosongkan. Kosongin aja, bukan nol ya. Kita tambah materi kelas. Masih error. Oh, ini berarti harus diisi nih, teman-teman. Di sini padahal tulisannya kosongkan jika tidak ada batasan jumlah. Diisi nol juga. Oke, kalau gitu kita kasih 1000 aja gitu ya. Nah, ini
Masih error lagi. Kita 100. Oke, 100. Masih error. Hmm, hmm, hmm. Satu deh, satu. Satu. Oke, masih error. Ya, mungkin ada sedikit bug ya di sini ya. Nanti kita akan infokan ke admin ya. Ini kenapa nih gitu. Semoga ini nanti segera ada tindakan dan skripnya bisa digunakan gitu ya. Sekarang kita ke kategori dulu deh. Tadi nanti pasti ada perbaikan lah yang tadi. Oke, tambah kategori. Nah, ini kategori ini yang di depan tadi ya. Yang mana nih? Yang di sini. Hmm, ini ya. Nanti bisa di-set di sini teman-teman. Ya, nggak mau nambah ya tinggal klik tambah kategori ya. Tinggal upload gambar, kategorinya apa, jumlah kelasnya berapa. Gitu. Oke, ulasan kelas. Ini ulasannya ya. Kemudian ada daftar kelas. Kalau ulasan itu kan review. Ya, review. Daftar kuis. Nah, ini bisa bikin kuis nih. Nanti bisa ditentukan untuk passing grade-nya ya atau untuk syarat lulusnya itu berapa. Itu bisa diatur nih. Gitu. Sekarang area siswa. Kita masuk ke sini. Kita bisa melihat siswa-siswa yang sudah pernah mendaftar. Nah, cek ya, di sini ada lihat detail. Kita akan klik. Ya, kita lihat isinya apa. Ya. Oke, ini dia Abdur. Nah, profilnya ini ya, kelas yang dibeli berapa, kelas yang masih aktif berapa, dan lain sebagainya. Itu. Oke, jumlah deposit saat ini ya, bisa deposit juga ya. Jadi siswa bisa deposit dana tertentu untuk beli kursus. Mungkin seperti itu. Oke, daftar kelas ya, dia udah pernah beli kelas apa aja. Terus daftar review, dia pernah melakukan review atau enggak. Bisa lihat di sini. Kita cek lihat profilnya. Oh, ini tombolnya. Oke, tombolnya kayaknya belum fungsi. Nanti akan saya report juga ke developernya supaya diperbaiki. Tenang teman-teman, yang namanya juga produk baru ya. Oke, kita ke sertifikat. Di halaman sertifikat di sini ada ini list sertifikat yang pernah dibuat. Ada kode sertifikatnya ya. Jadi seharusnya sih bisa dicek nanti ya untuk ngecek validasi sertifikatnya. Mungkin ya, saya belum tahu juga. Itu kita tes generate ya, generate sertifikat. Nah, ini bisa bikin nih. Misalkan kita isi dulu dengan nama saya. Oke, oh di sini nggak langsung tampil ya. Ini email saya. Oke, ini kelasnya. Hmm, tanggalnya, sih jangan akuntansi. Saya nggak bisa akuntansi. Ini ya, membuat aplikasi inventory. Tanggalnya, tanggal hari ini deh. Oke, kirim sertifikat. Saya akan tes. Data sertifikat berhasil disimpan. Oh, kirim sertifikat tuh nyimpan maksudnya. Ya, 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 ya. Oke. Jadi mungkin simpan sertifikat kali ya. Ini kita lihat, saya lihat sertifikat. Bisa nerbitin sertifikat sebelum ngikutin kursus. Ya, ya agak aneh sih. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita lihat fitur yang lain dulu ya. Ya, ini fitur ini ada di halaman admin. Jadi ya yang punya kuasa admin gitu. Siswa nggak bisa bikin. Jadi masih bisa dimaklumi ya. Gitu, alurnya masih bisa dimaklumi. Gitu ya. Misalkan ada siswa yang sudah lulus, nah, terus request sertifikat, nah ini bisa kita bikin.
Sekarang kita masuk ke mentor. Semua mentor. Nah, ini mentor-mentornya nih, ada banyak nih. Oke. Ya, bisa di set aktif non-aktif ya. Kita lihat yang ideal ini, lihat detail. Oke. Oh, di sini bisa lihat nih profilnya. Ada profil sosmednya ya. Dia punya berapa kelas, yang aktif kelasnya berapa, yang non aktif berapa dan lain sebagainya. Jumlah komisi, komisi ini mungkin penjualan dari kursusnya dia gitu ya. Oke, oke, oke. Kita lihat profil. Nah, di sini ada halaman informasi profilnya, tapi di front end. Nah, kalau ini kan back end nih, di halaman admin doang. Nah, kalau tampilan ini, tampilan di front end itu kayak gini. Nah, fungsinya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Kita udah tahu mentor, sekarang komisi mentor. Nah, ini mentor nanti bisa melakukan pencairan dari kelasnya dia yang berhasil terjual. Oke, pilih status. Nah, ini bisa difilter teman-teman. Yang masih menunggu, yang udah selesai, yang dibatalin, ya mungkin ada yang refund gitu, bisa dibatalin gitu ya. Menunggu ini gimana nih? Mungkin ada durasinya gitu ya. Komisi akan menjadi aktif setelah durasi waktu tertentu. Mungkin seperti itu. Gitu. Nanti bisa teman-teman pelajari di dokumentasinya, ya. Jadi kalau teman-teman beli skrip, beli aplikasi, ya, dan lain sebagainya, jangan males untuk belajar dokumentasinya. Karena di situ biasanya ada panduan-panduannya. Nah, ini saya masih meraba-raba karena memang saat ini saya ingin tahu tanpa harus lihat dokumentasi itu semudah apa sih pakainya. Gitu. Ya. Oke, komisi udah. Ini komisi nih. Oke, kalau yang aktif gimana? Yang selesai. Oke. Oh, ini cuma status saja berarti ya. Sekarang order. Nah, daftar penjualan. Nah, ini yang sudah laku yang mana saja. Ada invoice-nya ya, nomor invoice, nomor tagihannya. Kemudian ada tanggalnya ya, nama yang beli siapa, terus kelas yang dibeli itu kelas apa. Ini bisa di slide gini. Nah, di sini ada statusnya ya. Oke, ini harganya, pendapatannya berapa, ya dia dapatnya berapa. Nah, harganya segini, dapatnya segini. Kok bisa seperti itu? Kemungkinan karena ini, teman-teman. Nah, di sini fitur Star LMS ini ada fitur untuk komisi platform, gitu ya. Jadi kalau teman-teman kayak di Tokopedia itu kan ada biaya penanganan gitu ya, biaya platform. Nah, itu mirip seperti itu. Ini menangguh pembayaran, berarti siswanya belum bayar, baru order. Gitu. Terus webinar. Oke. Nah, ini ada webinarnya nih. Bisa di order. Klik, kita klik ya, order ID-nya. Oh, ya ya ya. Ini detail satuannya ya. Konfirmasi pembayaran. Oke. Berarti siswa bisa melakukan konfirmasi pembayaran ketika dia habis order. Ya, bisa melalui form konfirmasi pembayaran mungkin. Karena ini inputnya masuk sini. Gitu. Berarti ada form untuk konfirmasi pembayaran. Gitu. Saya belum tahu apakah bisa auto aktif atau enggak kalau menggunakan payment gateway karena memang Star LMS ini sudah bisa diintegrasikan dengan payment gateway ya. Kalau nggak salah kalau di depan sini tadi namanya mana ya? Hmm, mana? Kalau nggak ada. Oke. Oh, kayaknya nggak ditampilkan di sini payment gateway-nya. Tapi info yang saya dapat payment gateway-nya saat ini menggunakan TriPay. Jadi TriPay ini adalah layanan payment gateway yang memungkinkan teman-teman menerima pembayaran secara otomatis. Artinya harusnya kursusnya bisa aktif secara otomatis ya.
Oke, untuk payment gateway lain saya belum tahu, mungkin next ketika LMS ini berkembang itu akan ditambahkan sih, saya yakin seperti itu. Daftar follow up. Oke. Tambah baru. Oh, follow up. Wah, ini bagus nih. Jadi kalau follow up ini mungkin nanti bisa dikirimkan ke email. Oh, ini bisa dikirim ke email, bisa dikirim ke WhatsApp. Gitu. Jadi misalkan ada yang beli nih, tapi belum bayar. Nah, itu teman-teman bisa follow up secara otomatis menggunakan fitur follow up ini. Gitu. Nanti ketika di set ya, mau dikirim kapan, terus informasinya apa, nanti bisa diinformasikan di sini. Gitu. Nah, nanti pada hari yang ditentukan, si siswa yang belum bayar ini nanti akan dapat email atau dapat WhatsApp. Gitu teman-teman. Oke, sekarang masuk ke member afiliasi. Oke, oh ini daftar list orang-orang yang mengafiliasikan kursus-kursus yang ada di LMS ini. Nanti akan tampil di sini, gitu ya. Si A, si B, si C, terus dia udah pernah dapat berapa itu kelihatan di sini. Gitu. Jadi teman-teman tahu data referral dari produk yang teman-teman jual. Laporan top up. Nah, ini ya. Nah, ini bisa top up. Berarti nanti ada dompet digitalnya ya. Ada dompet digitalnya berarti ya. Bagus juga sih. Jadi siswa bisa beli pakai top up-nya itu. Mungkin seperti itu. Kita akan lihat nanti ya. Laporan withdraw. Nah, ini withdraw komisi pastinya. Atau withdraw penjualan. Withdraw penjualan sih. Withdraw penjualan. Nah, mentor. Nah, oh dua. Afiliasi. Gitu. Ya. Jadi, mentor dan afiliator itu nanti ketika dia withdraw komisi, itu akan tampil di sini. Nah, ini bagus nih. Oke, halaman. Nah, ini untuk ini. Nah, untuk modifikasi halaman. Handbook and karir, artikel, mengapa kami. Oh, ini ya. Ini halaman ini yang teman-teman. Misalkan ini yang mengapa kami. Nah, konten yang ada di sini, ini ngeditnya di sini. Nah, ini edit halaman. Oke, bla 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 bla. Nah, teman-teman bisa membuat lebih dari satu halaman di sini. Ya. Oke, ini bisa diduplikasi ya. Bisa diduplikasi, nanti duplikatnya ini bisa di edit. Oke, duplikasi halaman berhasil. Mengapa kami ada dua ya kan? Kita cek, kita edit. Oke, mengapa kami. Nah, ini kalau kita simpan, kemungkinan akan muncul di sini. Gitu. Tapi ya teman-teman, karena di sini tempatnya ini terbatas ya. Kalau di sini hanya 4 menu. Pastikan teman-teman nanti dipertimbangkan dulu mau bikin menu apa aja gitu ya di sini. Kalau yang di bawah, nah ini terserah karena dia listnya ke bawah. Ini jadi satu ya, ini halaman sini sama sini itu sama. Mana tadi? Nah, ini ya, ini sama teman-teman. Muncul di sini. Gitu. Semua artikel. Nah, ini artikel. Jadi ada fitur bloggingnya. Kalau di sini berarti masuknya ke mana nih? Tips dan blog. Nah, ini ya. Nah, artikel nanti akan muncul di sini. Ada fitur untuk artikelnya, teman-teman. Ini bagus untuk SEO ya. Oke. Webinar. Nah, kita bisa bikin webinar di sini. Jualan webinar. Nah, kan banyak ya orang-orang yang jualannya bukan e-course tapi webinar. Itu kan ada.
Itu misalkan webinar dengan narasumber si A, si B, dan lain sebagainya. Itu bisa dijual juga di sini. Jadi kalau teman-teman biasanya saat ini menggunakan webinar itu caranya masih konvensional ya, masih harus dimasukin ke grup, kemudian nanti dikasih link manual dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan Star LMS ini untuk jualan webinar dengan lebih enak lagi caranya. Gitu. Tinggal kasih link webinarnya, terus semuanya bisa daftar, kemudian nanti bisa mengikuti webinar. Gitu. Oke, kita cek menu berikutnya. Voucher promo. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk membuat kode kupon. Gitu. Misalkan teman-teman tadi kan sudah ada set harga ya, harga reguler, harga sale. Ya. Nah, misalkan mau ditambahin voucher bisa, gitu ya. Ini ada fitur untuk nambahin vouchernya. Ya, seperti ini. Nilainya bisa berupa persentase, bisa fixed price atau harga yang udah baku, udah tetap gitu ya. Kepotong 100.000, kepotong 200.000 dan lain sebagainya. Oke, kita scroll lagi flash sale. Nah, kalau flash sale, ini bisa di set durasinya ya, bagus ya. Durasinya misalnya flash sale-nya 24 jam sehari. Nah, misalkan flash sale-nya hanya di set 1 jam doang, itu bisa di set di sini ya. Klik ini, durasi 1 jam. Tanggalnya kapan? Biasanya misalkan tanggal-tanggal cantik gitu ya, tanggal double gitu ya, tanggal kembar 55, 66, 77 gitu ya, itu bisa teman-teman set di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke FAQ. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan oleh pengunjung website kita, gitu ya. Pertanyaan yang topiknya seputar webinar, seputar pembelian kelas dan lain sebagainya. Kita akan cek. Ini bisa tambah di sini ya. Bisa tambah topiknya tentang apa? Misalkan tentang cara menjadi mentor. Nah, ini bisa di sini. Ya, kemudian dideskripsikan di sini, gitu ya. Sekarang kita lihat satu persatu. Kita tes edit ya. Webinar. Nah, FAQ di webinar tuh isinya apa aja? Kita cek ya. Oh, ini belum. Oh, ini. Nah, ini ya. Ini kan topiknya, kemudian deskripsi tentang topik ini tentang apa gitu ya. Membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan webinar, pertanyaan tentang webinar. Terus pertanyaan-pertanyaannya bisa dibuat di sini. Nah, FAQ nanti munculnya di mana? Munculnya di sini, teman-teman. Di sini. Mana? Nah, ini ya. Kita klik FAQ di sini. Nah, di sini ada pengkategorian FAQ-nya. Itu. Oke, keabsahan sertifikat. Nah, ini yang sertifikat tadi. Sertifikat yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan. Nah, misalkan teman-teman punya sertifikasi BRSP dan lain sebagainya. Ini bisa dibuat seperti ini. Oke, kita lanjut. FAQ udah. Terus kita masuk. Oh, ini profile doang. Profile. Oke, profilnya nggak bisa dicek. Gitu. Nah, informasi dari developernya. Di sini sebenarnya ada menu tambahan namanya menu setting ya. Cuman karena ini kita masuknya menggunakan akun demo admin, ini menu settingnya di hidden. Nah, di menu setting ini nanti teman-teman bisa melakukan setting pengaturan tampilan, warna dan lain sebagainya. Intinya gambar-gambar yang ada di halaman utama ini bisa teman-teman ganti ya, bisa teman-teman ubah melalui fitur setting itu. Gitu. Bedanya cuma itu aja dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, gitu. Nah, sekarang karena kita sudah membahas menu-menu dalemannya ya, sudah kita ulas satu persatu. Sekarang kita bisa ambil kesimpulan apakah LMS ini cocok untuk teman-teman atau enggak. Nah, kalau teman-teman saat ini sedang berencana membuat bisnis kursus online, maka teman-teman bisa menggunakan ini. Atau teman-teman adalah
lembaga kursus konvensional yang offline dan pengen membuat kursus online sendiri ya sebagai tambahan pendapatan, maka teman-teman bisa menggunakan LMS ini. Gitu. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Dari apa yang kita review tadi, yang kita bedah tadi, beberapa kelebihan yang bisa kita lihat ya. Di sini fitur-fiturnya ini sudah cukup lengkap, teman-teman. Sudah cukup lengkap. Jadi kalau teman-teman hanya butuh kursus yang nanti bisa apa namanya nambah kelas, bisa nambahin mentor gitu, ini udah cukup bisa digunakan, gitu ya. Nah, untuk produk yang dijual, teman-teman bisa jualan e-course atau jualan webinar tadi. Oke, dari penjelasan saya tadi, teman-teman setidaknya sudah dapat gambaran ya. Nanti ketika membeli Star LMS ini, fitur-fitur apa saja yang akan teman-teman dapatkan dan tampilannya seperti apa. Tadi sudah kita tes satu persatu. Gitu. Nah, sekarang kita akan review nih secara keseluruhan. Star LMS ini bagus atau enggak. Gitu. Nah, kita review dari yang pertama, dari sisi kemudahan. Nah, Star LMS ini gampang digunakan. Kenapa? Karena dia berupa script ya. Dia tinggal di upload ke hosting gitu kan. Kemudian nanti tinggal di setup jadi udah seperti ini. Gitu. Star LMS ini mudah di setup. Jadi kalau teman-teman itu pemula, newbie ya atau awam dengan pemrograman dan lain sebagainya, ya udah tinggal beli ini aja. Teman-teman nggak perlu repot-repot setup plugin dan lain sebagainya seperti WordPress. Gitu. Ini ya kemudahannya itu mudah di setup. Teman-teman nggak perlu apa ya mencari-cari plugin, mencari theme dan lain sebagainya. Tinggal upload ke hosting terus install. Oke, yang kedua, kelebihan dari Star LMS ini adalah cepat. Kenapa cepat? Karena dia memang dibuat dengan fitur-fitur yang memang hanya digunakan untuk LMS doang. Gitu. Bukan untuk multifungsi. Jadinya fiturnya bisa apa ya? Bisa dioptimalkan lah untuk LMS. Gitu. Dari sisi load halamannya terhitung cepat ya untuk sekelas LMS. Nah, berikutnya tentang harga, teman-teman. Jadi kalau dibanding-bandingkan ya, biasanya kalau orang Indonesia kan suka banding-bandingin. Kalau dibanding-bandingkan dengan plugin LMS yang ada di luar sana, ya script LMS yang ada di luar sana, Star LMS ini termasuk harganya tuh terjangkau gitu. Jadi dia punya beberapa pilihan metode berlangganan ya, ada yang tahunan, ada yang sekali bayar, ada yang agensi. Nah, yang tahunan ini hanya mulai 500 ribuan gitu. Kalau di luar sana ya di layanan-layanan lain itu yang tahunan itu bisa sampai $200 yang artinya berapa ya? Mungkin sekitar 3 juta, hampir 4 juta lah gitu per tahun. Tapi ini cuma 500 ribu yang tahunan. Nah, kalau yang lifetime itu lebih ngeri lagi gitu. Kalau yang lifetime di layanan luar itu teman-teman bisa merogoh kocek sampai 5 juta ke atas gitu. Tapi di sini cuman sekitar 1,5 gitu. Untuk agensi dan lain-lain nanti saya akan cantumkan link informasi harganya di deskripsi video ini. Nanti silahkan dicek ya. Tinggal diklik aja linknya. Teman-teman bisa pelajari di situ. Gitu. Terus berikutnya apalagi ya? Mungkin itu ya yang paling menonjol ya. Nanti teman-teman bisa bandingin sendiri deh pokoknya sama layanan LMS lain. Nah, itu tadi soal kelebihan dari Star LMS. Nah, supaya berimbang, kita akan mereview dari mungkin kelemahan yang dimiliki Star LMS ini ya. Nah, kelemahan Star LMS. Yang pertama apa? Yang pertama, kalau dari saya pribadi, saya melihat dari sisi desain. Gitu. Kenapa kok desain? Nah, karena ini sifatnya adalah script yang siap pakai gitu ya. Untuk tampilan dari halaman depan ini ya kurang lebih tata letaknya seperti ini teman-teman. Kita nggak bisa mengcustom
100% sesuai keinginan kita. Gitu, seperti halnya ketika teman-teman menggunakan WordPress, Elementor, dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau teman-teman nggak terlalu peduli dengan tampilan, ya, yang penting kelihatan bagus dan profesional, ini nggak jadi masalah. Gitu. Tapi kalau teman-teman suka ngoprek tampilan, suka otak-atik tata letak, ya, maka ini kurang fleksibel di bagian situnya. Gitu. Kecuali teman-teman punya kemampuan untuk edit script HTML dan PHP, ya. Ini bisa dioprek sendiri mungkin. Kayak gitu. Jadi ini ya, dari desain. Ini teman-teman harus ikut atau harus manut dari tampilan desain yang sudah ada. Gitu. Tapi overall dia udah bagus desainnya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi bikin desain. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kelemahan lain mungkin, ya bukan kelemahan ya, mungkin ada sedikit yang harus di fixin. Tadi ada beberapa fungsi yang mungkin nggak jalan. Entah itu karena memang kesalahan saya yang nggak bisa pakai, atau mungkin ada bug di scriptnya. Tapi nanti akan saya reportkan ke developernya supaya dicek, ya, dan nanti bisa di patch. Tadi ada di bagian mana nih? Tambah materi gitu kayak salah ya. Nah, jadi ada di bagian tambah materi sih. Ya, tapi saya belum tahu apakah itu kesalahan dari sistem atau kesalahan dari saya. Gitu. Tapi di sini sudah ada materi-materi yang masuk tadi. Mungkin dari saya aja sih. Gitu. Mungkin itu teman-teman. Tapi yang paling menonjol cuma ini aja. Yang lainnya bisa tertutupi dengan segala kelebihannya tadi. Jadi, kalau teman-teman berencana bikin LMS, semoga dengan apa yang saya sampaikan di video ini, teman-teman bisa dapat gambaran. Oh, nanti ini nih yang akan aku dapetin. Gitu. Nah, yang pengen mendapatkan Star LMS ini, silahkan nanti cek deskripsi video ini. Saya taruh link pembeliannya di situ. Teman-teman tinggal beli aja, ya, tinggal klik aja link tadi, kemudian nanti bisa melakukan pembelian. Dan teman-teman bisa menggunakan kode kupon khusus, ya, nanti masukin aja kode kupon namanya praktisi digital supaya teman-teman dapat diskon 50%. Jadi lebih hemat, ya. Seperti itu teman-teman. Semoga video review produk Star LMS ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun tadi ada kesalahan saya ketika melakukan uji coba pada script ini. Semoga video ini membantu memberikan gambaran untuk teman-teman sekalian yang pengen membuat website kursus online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.